Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, tren Quran. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara mandi wajib Buya Yahya, Gus Baha, dan Ustadz Adi Hidayat. Jadi teman-teman, materi mandi wajib mungkin ini yang paling banyak dibahas di channel ini. Selain karena memang ada banyak pertanyaan yang masuk dan sampai saat ini belum bisa kita jawab secara keseluruhan, jadi kita cicil satu persatu. Tapi insya Allah kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan penting terkait mandi wajib. Jadi teman-teman, sebelum itu kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke, bicara soal tata cara mandi wajib, karena ini adalah video paling populer di channel ini, teman-teman bisa masuk ke halaman utama channel ini dan klik playlist tutorial mandi wajib atau lihat di video paling populer di channel ini. Jadi teman-teman, bicara soal mandi wajib terkait dengan tata caranya, baik itu yang dibahas oleh Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, ataupun cara mandi wajib Buya Yahya dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dulu dari Gus Baha. Jadi teman-teman, Gus Baha juga pernah membahas soal mandi wajib. Hanya saja pembahasan beliau itu fokus pada air mutaghayyir. Jadi air mutaghayyir itu adalah air yang berubah wujudnya, baik warna, rasa, dan baunya. Jadi Gus Baha menyampaikan kalau kita mandi wajib, maka sebisa mungkin jangan menggunakan sampo atau sabun pada saat proses mandi wajib. Jadi teman-teman, misalnya sudah wudhu, kemudian niat, kemudian mandi wajib, pada saat proses itu jangan pakai sampo dan sabun dulu. Alasannya apa? Kata Gus Baha, karena air yang digunakan untuk mandi wajib itu harus air yang suci dan mensucikan. Kalau kita menggunakan sampo, misalnya di guyuran pertama, setelah itu kita pakai sampo dan sabun, maka airnya dikhawatirkan masuk kategori air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu adalah air yang berubah baik wujud, warna, dan rasanya. Nah, karena dia berubah, maka dia tidak lagi dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Makanya kata beliau Gus Baha bahwa kalau mandi wajib, maka sebisa mungkin selesaikan dulu prosesnya. Teman-teman sudah mandi, mengguyur kepala dan lain sebagainya, baru kemudian mulai dengan mandi biasa dengan menggunakan sampo dan sabun. Jadi itu salah satu yang pernah dibahas Gus Baha soal mandi wajib. Nah, selanjutnya apa yang dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat itu membahas soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar itu berdasarkan hadis. Jadi beliau menggunakan hadis Sahih Bukhari atau Muslim waktu itu. Kalau teman-teman lihat videonya, itu memang beliau langsung ke hadis. Hanya saja mungkin ada kekurangannya. Kalau kita langsung merujuk ke hadis, itu kita tidak tahu tafsir kata per kata atau per kalimat dari hadis tersebut, sehingga jauh lebih baik sebenarnya menggunakan apa yang disampaikan oleh ulama berdasarkan tafsir atau syarah dari hadis tersebut. Tapi itu pun masih benar teman-teman. Jadi dalam video tersebut Ustadz Adi Hidayat menerangkan langkah-langkah tata cara mandi wajib, yaitu dimulai dengan mencuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian berwudu. Nah, pada saat bagian wudu ini, karena memang di hadis tersebut disampaikan bahwa Nabi ketika mandi wajib, pada saat berwudu bagian terakhir yaitu kakinya itu tidak dibasuh dulu. Jadi setelah sampai pada tahap akhir sebelum membasuh kaki, langsung niat dan mandi wajib. Nah, pada saat selesai mandi wajib baru kemudian kaki dibasuh kembali, karena pada saat awal sebelum mandi wajib itu belum disempurnakan di bagian kakinya. Ada hikmahnya diantaranya itu untuk menghemat air. Kalau kita mencuci kaki di awal, otomatis mungkin karena setelah mandi wajib biasanya kita juga akan mencuci kaki setelah keluar dari kamar mandi. Selain itu, teman-teman juga harus tahu bahwa Imam Al-Ghazali juga menyebutkan dalam kitabnya
bahwa sebisa mungkin pada saat mandi wajib tidak menyentuh kemaluan. Jadi di awal sebelum berwudu, setelah cuci tangan, kita sudah mencuci bagian alat vital dan bagian-bagian yang penting untuk dibersihkan, termasuk bagian-bagian yang terkena najis. Kita bersihkan semua di awal setelah berwudu, baru kemudian mandi wajib. Nah, pada saat mandi wajib itu tidak lagi harus menyentuh kemaluan, sehingga manfaatnya apa? Setelah mandi wajib teman-teman tidak perlu berwudu lagi, jadi bisa langsung mandi. Jadi termasuk menyentuh bagian belakang itu juga akan membatalkan wudu, sehingga di awal itu kita sudah membersihkan itu semua. Nah, itu yang detailnya soal tata cara mandi wajib yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, terakhir apa yang disampaikan oleh Buya Yahya soal cara mandi wajib. Buya Yahya ini disampaikan dalam satu ceramah beliau, karena ada satu pertanyaan, bagaimana cara mandi wajib bagi perempuan yang telah haid. Nah, dijawab oleh beliau bahwa mandi wajib itu rukunnya ada dua. Jadi sebenarnya ada yang menyebutkan dua, ada yang menyebutkan tiga. Dua pun termasuk sebenarnya sudah mengcover yang tiga ini. Jadi yaitu niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Pada saat proses meratakan air ke seluruh tubuh itu termasuk kita sudah mencuci najis di bagian tubuh, sehingga itu juga sudah mengcover rukun ketiga tersebut. Dan kalau kita lakukan di awal, mencuci semua bagian-bagian yang terkena najis, maka itu sama saja dengan kita melaksanakan tiga rukun tersebut. Buya Yahya kemudian menambahkan bahwa kalau kita mandi wajib, maka semua bagian tubuh itu harus terkena air atau basah, termasuk kalau misalnya kita punya rambut misalnya panjangnya 10 meter, itu semua harus dibasahi, karena nantinya pada saat beribadah itu sudah dalam proses sudah bersih, sehingga pada saat mandi wajib itu juga semua harus dibersihkan. Jadi diantara poin-poin penting yang disampaikan oleh Buya Yahya adalah niat tadi. Jadi niat itu tidak perlu dengan bahasa Arab, teman-teman boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa daerah. Jadi intinya niatnya itu disampaikan, dan proses mandi wajib juga simple. Jadi teman-teman sama dengan ketika kita mandi biasa, yang membedakan adalah niatnya saja. Jadi itu yang disampaikan oleh Buya Yahya. Jadi ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Buya Yahya, bahwa rukunnya itu ada 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah semua bagian tubuh harus basah, termasuk kalau teman-teman punya rambut panjang sampai ke ujung rambut tersebut harus basah. Dan yang ketiga, niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Nah, itu 3 poin penting yang disampaikan oleh Buya Yahya yang sudah kita simak dari videonya. Jadi dari ketiga ustadz ini, ulama ini, yaitu Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, dan Buya Yahya, semua memberikan masukan yang baik buat kita semua dalam proses mandi wajib yang sah dan benar, baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik setelah haid, nifas, maupun setelah berhubungan. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait ini silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.